Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali bersama saya Siti Johari di podcast Sembang Sepinang, Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita mendapatkan kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Dan dalam beberapa waktu ke depan kita akan sedikit berbincang-bincang dengan tema keterbukaan informasi publik. Baik, sahabat Sembang Sepinang, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang kita, izinkan saya untuk memperkenalkan telah hadir bersama kita Bapak Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Harrison SPT MM. Selamat datang Pak di podcast Sembang Sepinang, Kota Tanjung Pinang. Ya, terima kasih karena telah menyediakan waktunya Pak untuk bincang-bincang beberapa waktu ke depan mungkin seputar keterbukaan informasi publik gitu ya Pak. Ya baik Siti, terima kasih kembali. Baik Pak, berbicara mengenai keterbukaan informasi publik ya Pak, tidak terlepas dari adanya undang-undang ya Pak ya. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ya Pak ya, mengenai keterbukaan informasi publik. Dalam rangka mewujudkan adanya keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pak ya, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, apa saja mungkin program-program yang dilakukan atau telah dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mengaplikasikan undang-undang tersebut. Ya baik, terima kasih Kak Siti ya. Iya Pak. Karena kita di ranah Melayu ini panggilan kakak lebih familiar ya. Betul Pak. Ya, pertama saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk para pendengar atau viewer dari podcast Sembang Sepinang, Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Ya, senang sekali rasanya bisa di sela-sela kami melaksanakan kegiatan ya, diberikan kesempatan untuk di podcast ini berbicara tentang keterbukaan informasi. Di awal ini kami hanya menjelaskan dulu bahwa keterbukaan informasi publik itu adalah satu keniscayaan bagi badan publik. Baik. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, semua badan, institusi, lembaga yang memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya itu melalui APBN ataupun APBD, baik seluruh atau sebagiannya, itu penyebutannya adalah badan publik. Baik. Badan publik. Nah, karena keterbukaan informasi itu merupakan satu keniscayaan di zaman sekarang ini, maka setiap badan publik tadi harus menyediakan semua bentuk informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Nah, berbicara tentang di Kementerian Agama, artinya masyarakat nanti akan memintakan atau berharap ada sebaran-sebaran informasi publik yang mereka perlukan untuk pengembangan dirinya, untuk dalam rangka pengawasan, untuk dalam rangka ikut serta melakukan perbaikan-perbaikan terhadap program-program yang dilakukan oleh Kementerian Agama secara umum. Baik. Khususnya Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Nah, itulah sebabnya kami sempena dengan kegiatan kami hari ini mengunjungi Kementerian Agama. Ini adalah upaya amanah yang diberikan oleh undang-undang kepada Komisi Informasi Publik. Baik. Untuk memastikan bahwa semua badan publik, dalam hal ini kita bicara di Kementerian Agama, itu sudah melaksanakan Undang-Undang 14 tahun 2008 melalui kegiatan yang namanya monitoring dan evaluasi. Baik. Nah, pada kesempatan hari ini kami berkunjung ke sini karena tahapan sebelumnya melalui Self Assessment Questionnaire atau SAQ itu, Kemenak Kota Tanjung Pinang memenuhi kriteria untuk dilanjutkan
dalam bentuk visitasi Alhamdulillah. ataupun presentasi. Jadi tahapannya ada dua itu. Baik Pak. Melalui visitasi ataupun presentasi. Visitasi artinya kami yang mengunjungi untuk melihat secara dekat, untuk memastikan semua dokumen yang disampaikan, yang diisi kemarin melalui SEQ itu benar adanya. Baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kami ingin melihat secara faktual juga, misalnya ruang pelayanan, maklumat pelayanan yang disediakan. Kami ingin juga melihat ya misalnya yang paling minimalisnya, Ya, Pak. kami ingin melihat benar tidak ada pemohon informasi yang tercatat di Kemenag Kota Tanjung Pinang. Baik. Nah, itu merupakan rangkaian penilaian Ya. sampai nanti kami memutuskan kategorinya itu apakah dia informatif. Yang tertinggi itu adalah informatif. Baik, informatif ya Pak. Ya, di bawahnya menuju informatif. Oh ya, benar Pak. Di bawahnya lagi nanti kurang informatif. Yang paling dasar sekali tidak informatif. Nah, jadi ini rangkaiannya, apakah nanti kategori Kemenag Kota Tanjung Pinang itu informatif atau baru sebatas menuju informatif. Baik. Nah, karena porsi penilaian dilakukan visitasi itu lumayan besar. Baik Pak. Ya. Setelah Bapak tadi mungkin memeriksa beberapa barangkali ya Ya. Pak ya, yang disediakan oleh Kementerian Tanjung Pinang, ada semacam saran nih Pak untuk Ya. Kementerian Kota Tanjung Pinang ke depannya tuh agar lebih baik seperti apa? Mungkin silahkan Pak. Ya, tadi berbicara ketika berkomunikasi dengan Pak Kemenag didampingi oleh para pejabat yang ada di Kemenag Kota Tanjung Pinang, beberapa hal kami sudah sampaikan ke beliau untuk peningkatan kualitas pelayanan. Ada beberapa misalnya yang harus juga dikomunikasikan dengan Kanwil Kemenag, karena tentu tidak mungkin juga sebagai satu instansi vertikal Kemenag Kota Tanjung Pinang bikin aturan sendiri-sendiri. Betul Pak. Nah, jadi aturan yang tadi kami sarankan itu adalah untuk perbaikan-perbaikan untuk lebih maksimal dalam pelayanan. Jangan sampai ketika nanti masyarakat datang memohonkan informasi ke sini, petugasnya justru kelabakan. Baik. Kelabakan karena tidak ada aturan. Iya. Jangan sampai nanti salah memberikan, karena keterbukaan informasi itu tidak terlepas dari perlindungan data pribadi. Nah, ada hal-hal yang harus dilindungi oleh contohnya oleh Kemenag Kota Tanjung Pinang yang tidak boleh diberikan kepada siapa. Dia hanya diberikan kepada orang tertentu. Baik. Atau hanya boleh diperlihatkan saja, tidak boleh difoto misalnya. Nah, hal-hal seperti itu tadi dalam rangka perbaikan, penyempurnaan, baik itu mungkin regulasi, aturan-aturan yang belum ada, nanti akan dikomunikasikan atau dikoordinasikan oleh Pak Kemenag kepada atasan selanjutnya yang memberikan arahan. Iya. Insya Allah Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang siap untuk berbenah Pak. Iya. Semoga dengan saran-saran yang telah Bapak sampaikan itu akan bisa menjadi untuk meningkatkan kembali mengenai keterbukaan informasi publik di kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi nih Pak atas bincang-bincang singkat kita pada kesempatan hari ini Pak. Harapan kami silaturahim kita tetap terjalin dan di lain waktu silakan Bapak untuk berkunjung kembali dan kita bisa berbincang-bincang kembali di podcast kita Sembang Sepinang, kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Ya, terima kasih juga Kak Siti. Ada waktu mungkin tidak terlalu panjang ini. Ya, tapi mudah-mudahan membawa membawa kebaikan lah. Baik, Pak. Membawa kebaikan, hal-hal yang misalnya tadi saya sudah sampaikan juga dengan Pak Kemenag, kalau ada hal-hal yang perlu kami diundang untuk memberikan sumbang saran, kami dengan tangan terbuka dan senang hati kami siap membantu. Insya Allah, untuk sama-sama memperbaiki. Tugas kita adalah melakukan pelayanan terhadap publik. Baik Pak. Demikian Mbak Siti. Iya Pak. Sahabat Sembang Sepinang, demikian tadi bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Kepala Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Semoga saran-saran dan apa yang telah beliau sampaikan akan menjadi inspirasi bagi khususnya Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada publik.
Saya selaku host Siti Johari undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.